Bapak Ibu Saudara, perlu diketahui oleh kita pokok-pokok pilar masyarakat Islam. Seorang Muslim ada 3 instrumen pokok. Pertama pada bagian akidah, ada juga akhlak tasawuf, ada juga namanya ibadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Kitabuz zakati, adapun ini yaitu kitab menerangkan tentang hukum-hukum zakat. Betul ya? Wahia ahadu arkanil islami, dan dia zakat yaitu salah satu daripada rukun-rukun Islam. Yakfuru jahiduha fi zakatil mujma'i alaiha, yang menjadi kafir oleh orang yang ingkar zakat pada zakat yang diijma'kan ulama atasnya. Bikhilafil mukhtalafi fiha, lain halnya zakat yang diperselisihkan ulama padanya. Kazakatir rikazi, seperti zakat harta rikaz, wa malis sobi, dan harta anak kecil. Wala budda min niyati zakati, dan tak dapat tidak daripada niat berzakat. Imma inda azliha minal mali, ada kalanya niatnya ketika menyisihkan zakat, memisahkan zakat daripada harta. Wa imma inda daf'iha lil mustahiqina, dan ada kalanya ketika menyerahkan zakat kepada para mustahiq. Kahadza zakatu mali, seperti niatnya hadza zakatu mali, adapun ini harta yaitu zakat hartaku. Au sadaqatu mali al-mafrudatu, atau sedekah hartaku, sedekah yang diwajibkan. Wa ma'lumun anna niyata mahalluhal qalbu, dan dimaklumi oleh bahwa niat itu adapun tempatnya niat yaitu hati. Wan nutqu biha sunnatun, sedangkan mengucapkan dengan niat yaitu hukumnya sunnat. Liusa'idal lisanul qalba, agar membantu oleh lidah akan hati. Walahu an yuwakkila fin niyati, dan boleh baginya, bagi orang berzakat, oleh bahwa mewakilkan oleh dia pada zakat, fin niyati, pada niatnya.
Wahia qismani, adapun zakat yaitu ada dua bagian. Zakatu malin wa zakatu badanin. Pertama zakat harta dan kedua zakat badan. Fa zakatul badani hiya zakatul fitri. Maka adapun zakat badan yaitu zakat fitrah. Wa amma zakatul mali, adapun zakat harta, fahiya ismun, maka yaitu zakat adalah nama, liqadrin makhsusin, bagi ukuran yang ditentukan, fi malin makhsusin, yang diambil pada harta yang ditentukan. Yajibu sarfuhu li asnafin makhsusatin, yang wajib oleh mendayagunakan harta itu kepada golongan-golongan yang ditentukan. Wallahu a'lam. Segini dulu dah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah kita membahas tentang salat dengan berbagai hukum salat, dari mulai syarat-syarat sah solat, bersuci di sana ada, wudu, mandi, tayammum, menghilangkan najis. Sudah kita menerangkan syarat sah solat, syarat wajib solat, rukun-rukun solat, sunnah-sunnah solat, batal-batal solat, macam-macam solat, daripada solat wajib maupun solat sunat, sampai ada solat orang hidup, sampai solat orang mati, namanya kitabul janazah. Dengan ini beres kita tentang solat. InsyaAllah hari ini dan beberapa hari ke depan kajian fikih kita akan menerangkan tentang zakat. Bapak, Ibu, Saudara, perlu diketahui oleh kita pokok-pokok pilar masyarakat Islam. Seorang muslim ada 3 instrumen pokok. Pertama pada bagian akidah, dan itu sudah dibahas di awal kitab kita, urusan tentang meluruskan keyakinan. Ada juga akhlak tasawuf, tar di ujung kitab kita, untuk mendandani hati dan perilaku kita. Ada juga namanya ibadah. Berbicara ibadah ini, saudara, diatur dalam Islam dari mulai yang sudah kita bahas, namanya solat sebagai amalan badan. Amalan badan. Nanti di depan ada puasa sebagai amalan badan, tapi hubungannya dengan jiwa, batin, puasa. Ada namanya haji di depan sebagai amalan kebersatuan umat muslim sedunia.
dan ada namanya zakat. Inilah materi kita, yaitu sebagai amalan sosial seorang muslim, zakat. Zakat ini, saudara, kata Syekh Nawawi, adalah salah satu daripada rukun Islam yang 5. Di antara 5 ada namanya membayar zakat. Yakfuru jahiduha, yang mana bisa kafir kalau kita ingkar ajaran zakat. Zakat enggak wajib ama gua, begitu. Detik itu juga dia keluar dari Islam. Karena zakat mimma ulima maji'uha minad dini bid-darurah. Zakat termasuk ajaran yang diketahui kedatangannya dari agama ini dengan mudah, sehingga bisa kafir orang yang ingkar kewajiban zakat. Tapi tidak mutlak, karena zakat itu ada yang ijma, ada yang tidak ijma. Yang bakal kafir bila orang mengingkari zakat yang ijma. Ijma itu semua ulama sepakat seia sekata bahwa harta itu wajib dizakati. Bila itu ulama ijma, maka ingkar ijma kafir. Famungkirul ijma'i kafir. Menentang ijma menjadi kafir adanya, kafir. Tapi kalau zakat itu tidak ijma, ada ulama yang wajibin, ada juga ulama Islam yang tidak mewajibkan. Maka bila ingkar tidak kafir, hanya fasik, berdosa besar, tapi tidak kafir karena ulamanya tidak sepakat. Ada ulama yang lolos, kayak harta bocah. Bocah umur 7 tahun, duitnya miliaran. Bocah umur 7 tahun, bocah, duitnya miliaran. Ada enggak? Ada. Dia punya bapak kaya, muda, mati. Dia dapat warisan, punya harta. Apakah wajib zakat? Ada ulama yang bilang bocah enggak wajib. Kita enggak percaya tuh, enggak dosa, enggak kafir, gitu. Enggak percayanya sebab ada kiainya yang bilang bocah enggak wajib zakat, meski dalam madhab Syafi'i nanti di bawah wajib, karena bukan hubungan ama balik tidak balik, punya duit apa kagak. Biar kata dia balik juga, kalau kagak gablek mah kagak diwajibin zakat. Emang apa? Iya nggak punya dia. Bahasanya nggak gablek gitu ya. Kan saya sering tuh bahasa di keseharian itu, kita dengar cara bahasanya. Nggak punya begitu. Itu nggak wajib zakat ya, nggak wajib zakat. Zakat ini saudara
kita tinjau dulu ya. Secara bahasa dulu. Zakat itu bahasa Arab masalahnya. Zakat itu bahasa Arab. Dari kata dasar zakka, yuzaki, tazkiyatan, zakatan. Bisa jadi zakat itu dari kata dasar zaka, yazku, zakatan. Kata dasarnya. Yang memiliki kata dasar zakat itu dalam ilmu bahasa ada dua makna zakat. Yang pertama makna mensucikan, membersihkan. Itu bila zakat dari zakka yuzaki, maknanya tathhir, membersihkan. Jadi harta kita itu ada kotorannya, maka cara membersihkannya dengan zakat. Nabi bilang, innama hadhihi shadaqat hiya awsakhun nas. Zakat itu kotoran manusia, kotor. Jadi kotorannya dicuci. Kalau dalam harta, cara nyucinya zakat. Begitu. Maka harta yang sudah dibersihkan dengan zakat, maka harta ini sehat. Sehat harta itu, enak dimakannya karena sehat. Penyakit yang muncul di kita itu berangkat daripada kotoran. Makanan pada dasarnya tidak ada yang mengandung penyakit, enggak ada. Maka Islam apa saja silakan dimakan, yang penting rumusnya halal. Apa saja silakan diminum, yang penting rumusnya halal. Dan benang merahnya, garis bawahnya, wala tusrifu, jangan berlebihan. Itu aja. Bila kita makan, minum, catatannya halal dan tidak berlebihan, semuanya bermanfaat. Enggak perlu dalam Islam pantang. Abang mau ngopi? Enggak. Asam lambung. Asam lambung. Ini enggak ada tuntunannya. Sate kambing. Darah tinggi. Darah tinggi. Sop iga. Kolesterol. Kolesterol. Emping. Asam urat. Semurat. Duren bang. Darah tinggi. Itu dalam Islam tidak ada. Dalam Islam tidak ada. Tidak ada. Makanan halal mengandung penyakit, tidak ada dalam Islam. Makanan halal mengandung penyakit, tidak ada dalam Islam. Kok bisa ada kata orang? Iya,
dalam Islam juga bisa ada. Dari mana adanya? Bukan dari makanan, tapi dari mindset. Kata Allah dalam hadis qudsi memproklamirkan, ana inda zonni abdi bi, aku tergantung mindset hambaku. Bila makanan yang kujadikan obat buat dia, bila otaknya bilang penyakit, ku bikin sakit dia. Begitu. Otaknya asam lambung dia. Otaknya kena nih corona, kena dia. Otaknya ini sate kambing, otaknya darah tinggi dia. Karena tergantung otaknya. Kalau makanan dia yang kuhalalkan bilang ini nikmat dari aku yang kudu disyukuri dan dinikmati, ku kasih sehat dia. Allah udah bilang begitu. Yang makanan mengandung penyakit, bila makanan dapat nyolong. Nasi uduk dapat nyolong penyakit. Duren dapat nyolong penyakit. Apakah duitnya? Apakah barangnya? Termasuk dapat nyolong dari harta yang belum dizakati dipakai jadi asam lambung, jadi gula, jadi asam urat, macam-macam yang tadi itu. Jadi hidup jangan dibikin susah. Mau ngapain di dunia udah sengsara dibikin sengsara? Jangan. Yang penting jangan berlebihan. Makan durian sekarung penyakit karung. Jadi harta, saya tidak panjangan karena bukan kajian akhlak, saya kajian zakat. Harta zakat mensucikan, jadi sehat hartanya, enak begitu. Yang kedua, zakat kalau diambil dari kata zaka yazku zakatan, maknanya an-nama'u wan-numu. Zakat itu memiliki arti bertumbuh kembang. Sebab